kata mereka dulu gitu. Karena ini adalah stigma-stigma masyarakat yang memang banyak sekali masyarakat yang mempercayai hal ini gitu kan. Dan banyak sekali hal 3 poin di atas di screen ini tuh memang tersebar di masyarakat. Yang pertama adalah anak pesantren susah untuk melanjutkan jenjang perkuliahan ternama di Indonesia. Jadi kebetulan aku salah satu anak pesantren ya, di pondok pesantren Darussalam Persamanah Garut, yang tadi sudah disebutkan sama Ukti Sefira. Nah kebetulan banyak banget ketika aku jadi santri itu banyak banget yang nanya kenapa sih harus pesantren gitu kan. Emang kamu nggak tahu apa kalau misalnya pesantren itu nanti susah gitu kayak kita mau masuk university ternama di Indonesia, karena memang ijazahnya dulu belum ada sistem muadalah pesantren. Mungkin yang anak pesantren bisa tahu ya. Jadi dulu itu belum ada sistem muadalah pesantren yang mana ijazah anak pesantren itu pesantren tuh kadang tidak diakui sama university ternama di Indonesia seperti itu. Tapi alhamdulillah sering berjalannya waktu, hal ini sudah tidak berlaku lagi seperti itu, karena sekarang udah ada yang namanya sistem muadalah pesantren, termasuk pesantren Ana juga termasuk salah satu pesantren yang sudah muadalah ya. Jadi maksudnya muadalah di sini, jadi jasanya itu bisa berlaku di mana aja kita mau daftar untuk melanjutkan kuliah kita seperti itu. Jadi untuk yang dan juga untuk sekarang juga banyak banget kan mahasiswa lulusan pesantren yang kuliah maupun itu di Timur Tengah ataupun itu di Amerika atau Eropa atau misalnya di Malaysia dan sebagainya, itu banyak sekali. Dan jangan berkecil hati ya untuk anak pesantren. Itu aja sih sebetulnya untuk menghilangkan stigma masyarakat yang beredar seperti itu. Kemudian yang kedua itu banyak banget kan yang bilang bahwasanya anak perempuan itu masak aja gitu kan. Ngapain sih sekolah tinggi-tinggi gitu, sampai misalnya ngapain ngambil lanjutin kuliah gitu, ya udah nikah aja, langsung nikah, kemudian urus rumah tangga dan lain sebagainya. Tapi padahal perlu kita ketahui bahwasanya ibu itu adalah madrasah atau sekolah pertama bagi anak, yang mana sebuah syair Arab ya mengungkapkan hal berikut, al-ummu madrasatun idza a'adatta sya'ban thayyibal a'raq. Yang maksudnya seorang ibu itu bagaikan sekolah. Jadi seorang ibu adalah sekolah pertama bagi anak gitu ya. Bila kita mempersiapkan sekolah itu dengan baik, atau maksudnya bila kita mempersiapkan ibu itu dengan sebaik-baiknya, berarti kita telah a'adatta sya'ban thayyibal a'raq. Maka kita telah mempersiapkan suatu bangsa dengan generasi emas seperti itu. Dan di sini ibarat di dalam syariat ini al-ummu itu mufrad ya. Jadi hanya satu ummu, hanya satu ibu. Jadi enggak ummahat, kalau jamanya itu berarti ibu, para ibu gitu kan. Tapi di sini ummu. Tapi kemudian dia disandingkan dengan thayyibal a'raq. Sya'ban thayyibal a'raq, bangsa generasi gemilang. Jadi memang betul apabila kita mendidik satu perempuan itu ibaratkan kita mendidik satu bangsa generasi gemilang yang akan menjadi masa depan negara kita seperti itu. Maka sebetulnya pendidikan bagi wanita itu penting seperti itu. Dan kita juga tahu bahwasanya untuk mau seorang perempuan mau jadi guru juga kan harus S1 dulu ya kan, S2 mengajar SD atau misalnya TK juga harus S1 atau S2 dulu kan. Itu kan mengajar di SD gitu kan atau di sekolah. Tetapi kenapa kita mau mendidik anak kita di rumah itu tidak menggunakan pendidikan seperti itu? Maka harus lebih dong kita mendidik anak kita, maka kita harus berpendidikan lebih juga seperti itu. Dan ada juga stigma masyarakat yang bilang bahwasanya anak perempuan itu tidak boleh jauh-jauh dari orang tua ya. Memang betul bahwasanya perempuan itu terlindungi dan perempuan itu mulia. Tapi ketika Nabi SAW itu bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu
bihi lahu tariqan ilal jannah. Yang Iya. artinya barang siapa menempuh perjalanan untuk mencari ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Iya. Hadis riwayat Muslim ya. Jadi Iya. apabila kita memang betul kita tidak boleh jauh dari orang tua ya, tapi apabila memang kita apa namanya ada kesempatan untuk kita untuk mencari ilmu lebih luas atau misalnya daftar gitu kan, kemudian lulus misalnya ke Saudi Arabia, kenapa tidak kita ambil kesempatan itu seperti itu? Karena memang banyak sekali apa masyarakat yang bilang contohnya orang-orang yang lulus ke luar negeri apalagi untuk wanita gitu, ngapain sih kuliah jauh-jauh ke Saudi Arabia gitu kan, belajar bahasa di Garut juga banyak gitu. Iya. Apa namanya pondok-pondok bahasa gitu kan, ngapain jauh-jauh gitu, kamu tuh cewek seperti itu kan. Tapi sebetulnya kenapa kita tidak gitu memanfaatkan kesempatan kita itu untuk belajar setinggi mungkin seperti itu dan di tempat yang memang Masya Allah ya Saudi Arabia dengan Iya. kita tahu bahasa Arabnya seperti itu. Dan badir fursah wahdar fotaha fabulughul izi finil furasi. Kita harus apa namanya menggunakan kesempatan. Ketika ada kesempatan kita harus menggunakan kesempatan itu dengan sebetul-betulnya karena kesempatan itu hanya ada sekali. Dan apabila kita apa namanya bulughul izi finil furasi dan kesuksesan itu akan datang ketika kita menggunakan kesempatan itu dengan sebaiknya seperti itu. Jadi Iya. ya seperti itu. Itu pembukaan aja ya untuk akhwat-akhwat tentunya. Taib. Oke, langsung next ya. Kenapa sih kuliah di luar negeri? Ya kan, banyak banget orang yang tanya kenapa harus kuliah di luar negeri, padahal di Indonesia juga banyak. Kayak contohnya di Libya kan, khususnya untuk orang-orang yang pergi ke Timur Tengah. Contohnya di Libya, di Jakarta juga ada kan, dan bagus dan lain sebagainya. Tapi ada beberapa hal yang memang apa namanya sebetulnya setiap mau kuliah di mana aja itu kita memiliki kelebihan-kelebihan tersendiri ya. Kuliah di Indonesia ada kelebihannya tersendiri, kuliah di luar negeri juga ada kelebihannya tersendiri. Tapi salah satu beberapa yang menjadi apa namanya alasan kenapa kuliah di luar negeri, yang pertama itu keluar dari zona nyaman. Maksudnya keluar dari zona nyaman itu bukan berarti di Indonesia nyaman-nyaman aja ya. Bukan berarti di Indonesia bukan keluar dari zona nyaman. Tapi maksudnya uh, ketika kita kuliah di luar negeri itu berarti ada uh, tantangan yang lebih ketika kita kuliah di Indonesia. Salah satu contohnya adalah ketika kita kuliah di luar negeri itu kita akan menghadapi apa lingkungan baru ya kan. Kemudian mungkin bahasa baru bagi orang-orang yang uh, mungkin belajar baru tahu bahasa Inggris, kemudian di negara itu mau tidak mau kan kita harus belajar bahasa negara itu. Contohnya uh, kita kuliah ke Belanda, contohnya kita harus belajar bahasa Belanda juga. Kita kuliah ke Jepang, kita juga harus belajar mau tidak mau kan harus belajar bahasa negara yang kita duduki seperti itu. Jadi dan itu merupakan tantangan-tantangan tersendiri dan memang tantangan yang challenge yang begitu besar ya bagi bagi orang-orang yang kuliah ke luar negeri seperti itu. Jadi itu salah satunya adalah keluar dari zona nyaman. Kemudian yang kedua adalah mengenali budaya negara lain gitu. Karena dengan kita berkuliah ke luar negeri, kita bisa tahu budaya-budaya dari berbagai mancanegara seperti contohnya di King Abdul Aziz University sendiri kita ada beberapa dari apa student dari negara-negara yang contohnya dari Rusia, dari Turki, dari apa namanya dari India, kemudian dari Sri Lanka dan lain sebagainya dan kita bisa mengetahui dan mengenal budaya mereka dan apa kegunaannya uh, dengan mengenal budaya orang lain pada akhirnya kita akan terbiasa dengan rutinitas tersebut. Jadi maksudnya um, apa namanya kita akan lebih berpikir dan bekerja keras lebih gitu daripada karena dengan kita kuliah di Indonesia kan kita udah tahu kan misalnya sesama Indonesia pasti budayanya kayak gitu kan tapi dengan kita uh, kuliah di luar negeri kita bisa tahu budaya orang lain bagaimana budaya-budaya mereka maupun itu budaya bagus terutama budaya-budaya negara-negara apa
maju seperti orang-orang Rusia itu kita bisa tahu oh mereka itu kalau belajar itu mereka semangat banget dan rajin banget belajarnya contohnya kan. Teman-teman dari Singapura juga sama seperti itu dan beda sekali apa namanya kebiasaannya dengan orang Indonesia maka kita bisa mengambil contoh dari sana kan dan lebih termotivasi lagi kemudian yang ketiga itu kita akan mempunyai komunitas global karena apa namanya di luar negeri kuliah di luar negeri itu kita bisa bertemu dengan teman-teman mancanegara kan jadi kita punya networking yang lebih global lagi seperti itu apalagi untuk kakak-kakak yang apa namanya uh, mengambil misalnya berbisnis nanti ke depannya itu kan bisa menjadi salah satu peluang ya bagi kita untuk misalnya apa namanya menyebarkan produk kita sampai ke mancanegara dan lain sebagainya atau kita mau menciptakan satu yayasan dan lain sebagainya kita bisa berkomunikasi dengan teman kita di mancanegara seperti itu. Jadi kita punya networking yang lebih luas lagi seperti itu. Kemudian yang keempat adalah persaingan akademis yang tinggi dan perlu kita ketahui bahwasanya dengan kuliah di luar negeri itu banyak sekali otomatis apa namanya kita itu adalah perwakilan dari negara kita masing-masing dan otomatis setiap individu itu mempunyai ambisinya masing-masing juga dan pasti semuanya juga pada semangat gitu kan karena mereka ngapain jauh-jauh ke luar negeri kalau untuk poya-poya doang gitu kan jadi persaingan akademisnya itu lebih tinggi seperti itu dan juga yang kelima itu bahasa jadi di sini tuh kayak kita praktek apa namanya bahasa kita setiap hari contohnya bahasa Arab anak mulai terbiasa gitu kan karena setiap hari berbicara dengan native speaker seperti itu dan lain sebagainya itu diantara kelebihan-kelebihan kenapa sih kuliah ke luar negeri seperti itu. Terus kenapa why Saudi Arabia kan ya? Kenapa Saudi Arabia? Jadi ada beberapa alasan kenapa sih Saudi Arabia gitu. Kenapa aku pilih Saudi Arabia. Iya. Jadi yang pertama perguruan-perguruan tinggi yang unggul dan berkelas dunia. Jadi harus kita ketahui bahwasanya perguruan-perguruan tinggi di Saudi Arabia itu ada beberapa university yang termasuk perguruan tinggi terbaik di dunia. Salah satu contohnya university saya King Abdul Aziz itu pada tahun 2020 menurut US News U.News U.S.News and World Report Ranking 2020 itu King Abdul Aziz itu menduduki peringkat ke-51 ya world rankingnya ke-51 ya seperti itu dan itu kan sudah apa namanya sudah berada di 100 teratas gitu kan di dunia. Kemudian juga ada KAUS yaitu King Abdullah saya lupa lagi singkatannya apa. KAUS itu merupakan apa namanya university yang baru banget didirikan ya di tahun 2000-an seperti itu. Kemudian dan sekarang sudah menduduki 152 kalau nggak salah di world rankingnya seperti itu dan memang banyak juga university lainnya yang memang berkelas dunia seperti itu ya. Kemudian juga kualitas pendidikannya juga tinggi karena apa namanya suasana dan lingkungannya juga keilmuannya juga kondusif gitu. Jadi ada di mana terdapat berbagai lembaga dan pusat penelitian dan pengkajian yang diakui dan terus berkembang pesat pada masing-masing universitas seperti itu. Itu salah satu kenapa di Saudi Arabia seperti itu kan. Kemudian juga apa namanya sivitas akademik multinasional. Maksudnya yang harus kita ketahui bahwasanya kuliah di Saudi Arabia itu banyak sekali dari berbagai mancanegara yang datang ke sini untuk kuliah di sini dan sampai sekarang itu ada lebih dari 165 negara yang menuntut ilmu di Saudi Arabia seperti itu. Jadi sivitas akademiknya itu multinasional. Kemudian kuliahnya juga gratis dan semuanya gratis dan full scholarship.
nanti kita akan bahas ya apa aja beasiswa-beasiswa apa namanya fasilitas beasiswa yang ada di Saudi yang pasti teman-teman bakal pada ngiler deh, bakal udah ayo deh langsung ke Saudi Arabia gitu kan. Terus kemudian juga negeri dua tanah suci yang tentunya kita tahu kan dua tanah suci di sini yaitu Mekah dengan Madinah. Iya. Jadi pastinya yang paling paling apa namanya diinginkan itu ketika kuliah di Saudi Arabia itu ya pastinya ingin umrah dan haji dengan sangat mudah kan. Jadi seperti itu. Negeri dua tanah suci seperti itu. Kemudian juga berdiri di atas hukum Quran dan Sunnah. Yang maksudnya di sini lingkungannya, environmentnya itu sangat bagus, sangat betul-betul apa nih lingkungan yang berbasis Islam sekali. Kemudian juga orang-orang di sini semuanya berakhlak Islam seperti itu. Dan akan terasa lah kenyamanan yang kita dan apa keamanan yang kita rasakan di sini tuh beda seperti itu karena memang di sini betul-betul semua orang itu memiliki akhlak-akhlak Islamnya dari uh, baik gitu kan. Kemudian mutabasimah, selalu tersenyum, selalu kalau ketemu itu pasti Assalamualaikum, kayak halo, bagaimana kabarnya dan lain sebagainya gitu kan. Mereka sangat betul-betul akhlak Islamnya itu terlihat seperti itu. Kemudian juga terpisah antara ikhwan dan akhwat. Pastinya di sini nggak ada ya kuliah yang memang ada sih sebetulnya kuliah yang memang apa namanya ikhwan dan akhwat satu satu maksudnya kuliahnya barengan gitu tapi itu di KAUS aja dan karena di sana juga khusus S2 dengan S3 kan tapi untuk selainnya itu tidak ada yang apa namanya kuliahnya itu memang apa terpisah antara ikhwan dan akhwat jadi apa namanya lebih terjaga lah gitu nggak ada yang bucin-bucinnya tuh nggak ada insya Allah. Aman ya Kak? Kemudian juga ya aman insya Allah. Jadi lebih ya lebih terjaga gitu kan akhwat juga ikhwannya juga muamalah nggak ada ikhtilat gitu nggak ada kita nemuin mojok-mojokan tuh nggak ada insya Allah paling yang mojok-mojokan yang udah suami istri seperti itu kemudian apa namanya haji dan umroh ya kan haji dan umroh pastinya itu yang paling sangat dicari gitu kan ketika kenapa sih harus di Saudi Arabia gitu kan kemudian juga dekat dengan ulama-ulama Islam ya kan seperti uh, banyak ulama-ulama Islam di Madinah maupun di Makkah dan di tempat-tempat lainnya kita itu dekat dengan mereka dan uh, jika kita mau kayak talaki atau misalnya mau sekolah tahfiz di misalnya di ketika liburan kita masuk sekolah tahfiz itu bisa kita dan banyak sekali tempat gitu kita untuk menimba ilmu agama lebih dalam seperti itu. Kemudian pelayanan fasilitas istimewa bagi setiap mahasiswa penerima beasiswa yang nanti akan dijelaskan ya di akhir ya. Jadi itu deretan kenapa Saudi Arabia gitu. Sudah tertarik ya mau ke Saudi Arabia ya? Oke. Okay. Nah, jenis beasiswanya sendiri di Saudi Arabia itu cuma ada full scholarship atau beasiswa penuh. Jadi kan apa namanya kita tahu ada beasiswa parsial, ada beasiswa swasta, beasiswa internasional atau misalnya beasiswa organisasi yayasan atau komunitas itu tidak ada. Jadi semuanya beasiswa di sini itu full scholarship, beasiswa penuh dari pemerintah dan university di Saudi Arabia. Jadi nggak ada tuh kayak misalnya LPDP ke Saudi Arabia, jangan ngarep deh nggak ada. Karena memang uh, semua foreigner atau international student yang pergi ke Saudi Arabia itu pasti dia full scholarship, sangat full ya, full scholarship. Dan juga ada dua ya, ada satu beasiswa dalam negeri, minhah dakhiliyah, kedua juga beasiswa luar negeri, ada minhah kharijiyah. Jadi maksudnya beasiswa dalam negeri itu jadi semua apa namanya anak Saudi yang berkuliah itu semuanya gratis di tentunya khususnya di kuliah di university negeri ya. Kalau swasta sih ada beberapa yang memang harus berbayar seperti itu. Jadi beasiswa dalam negeri itu khusus untuk orang-orang Saudi seperti itu. Kemudian yang kedua adalah beasiswa luar negeri atau minhah kharijiyah. Nah, minhah kharijiyah ini baru untuk kita dari manca negara seperti itu. Dan itu full scholarship ya.